Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa bihi ja'ala Ramadhana afdhala syuhurih wa ja'ala siyama naharihi wa qiyama lailihi min syar'ihi wa sunnati rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la natawakkalu illa alaih. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan sayyidu anbiya'ihi wa rusulih salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bihadihi. Amma ba'du, fa yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala al-Qur'anu hujjatun laka wa hujjatun alaik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah iman, dibagiannya dengan limpahan rahmat dan berbagai macam kenikmatan. Tentu tidak ada yang lebih tepat untuk kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas anugerah iman, limpahan rahmat dan curahan nikmatnya selain kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah yang berbahagia, adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kalau tahun ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ampunan, ghufran dan maghfirah. Juga bulan yang segala amal kebaikan kita, amal ibadah kita akan dilipat gandakan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah itu. Apalagi kalau kita mengingat tidak sedikit saudara kita, mungkin kenalan kita, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, yang tahun ini sudah tidak sempat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang sangat luar biasa ininya. Semoga mereka yang telah mendahului kita juga diampuni segala dosa mereka, diterima segala amal ibadah mereka, dan ditempatkannya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah. Itu semua sebenarnya hanyalah akibat. Akibat apa? Akibat turunnya Al-Quran. Yang Al-Quran kata Allah mubarak, penuh dengan nilai-nilai tambah yang baik, penuh dengan ampunan, penuh dengan
pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa. Namun demikian sebenarnya Al-Quran itu turun hanya untuk menggarap manusia. Garapan Al-Quran untuk kita, ya. Mulai dari hati kita, pikiran kita, dan juga akhirnya seluruh organ tubuh kita itu. Dan memang manusia adalah makhluk yang penuh dengan misteri. Makhluk misterius itu adalah kita ini. Kenapa? Kalau dari aspek penciptaannya sangatlah hina, bahkan sangat sederhana. Hanya dari sarinya tanah. Jadi manusia itu bukan tercipta dari emas, bukan dari batu-batu permata, dari lumpur, atin itu. Asalnya adalah debu atau tanah bercampur dengan air maka menjadi tin, menjadi tanah liat. Tin itu terendam dalam air yang cukup lama menjadi hama, lumpur hitam yang berbau khas itu. Dari hama itu dikeringkan, dibentuk dalam bentuk manusia. Masih tanah, benda mati. Barulah Allah meniupkan ruhnya kepada tanah tadi yang benda mati. Barulah kita menjadi hidup. Jadi ada dua unsur pokok penciptaan manusia, satu unsurnya bumi yaitu tanah, yang satu unsur ruh. Yang ruh ini ditiupkan langsung oleh Allah kepada benda mati tadi. Namun uniknya meskipun seperti itu dari tanah, unsur bumi, kemudian ada unsur langit yaitu ruh. Namun manusia terciptakan di surga, bukan di bumi ini. Sehingga sebenarnya hakikat manusia itu habitatnya adalah makhluk surga. Kalau selanjutnya kita berada di bumi itu bukan dihukum. Yang terjadi pada Adam itu hanyalah proses untuk ditugaskan menjadi wakilnya Allah di muka bumi dan berhadapanlah dengan ujian. Maka dari ujian itulah kemudian manusia ditugaskan ke bumi untuk mewakili Allah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membawa kehidupan surga itu ke bumi. Jadi tugasnya karena makhluk surga ditugaskan ke bumi, maka tugasnya adalah membawa kehidupan surga itu ke bumi. Kehidupan surga itu apa tanda-tanda utamanya? Apa karakteristik kehidupan surga itu? Ternyata adalah kehidupan penuh dengan keselamatan, keharmonisan, keindahan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan yang selalu bertambah. Dan itulah sebenarnya yang selalu kita ikrarkan setiap hari 5 kali. Baik sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Setelah kita beraudensi dengan Allah, ya Allah,
Lah aku bertemu menghadapmu, maka dimanapun aku berada ya Allah, kemanapun aku pergi, saya ingat tugasku, yaitu apa? Untuk selalu menebar, memperjuangkan, mempertahankan kehidupan surgawi dengan ciri khas 3, salam, keselamatan, kedamaian, keharmonisan kehidupan. Berikutnya rahmah, wa rahmatullah, membawa rahmatmu, kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada apapun, rahmatan lil alamin. Dan selalu membawa berkah, selalu membawa berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Dan itulah ciri khas daripada kehidupan surgawi itu. Untuk menjalankan dan mewujudkan 3 hal tadi itu, Allah pun memberikan panduan kepada kita, yang itu oleh Allah dijaga otentisitasnya sampai kapanpun, tidak akan pernah berubah. Yang namanya adalah Al-Quran. Al-Quran itu di samping bermakna bacaan, tapi juga bermakna himpunan. Bacaan, memang kita diperintah untuk selalu membacanya, mentadabbur, merenungkan maknanya sampai kepada akibat daripada apa yang kita baca itu. Itulah tadabbur. Kemudian kita aplikasikan dalam perbuatan yang nyata. Allah menjaga itu, menurunkan langsung, kemudian Allah juga ikut menjaga. Kenapa? Karena ini kitab yang terakhir, dan kitab yang terakhir maka kitab ini menghimpun seluruh kandungan kitab yang terdahulu yang dulu pernah ada Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil, tambah suhuf-suhuf itu yang sekarang sudah tidak ada. Maka dihimpun lagi oleh Allah sebagai kitab yang terakhir, yang lengkap untuk petunjuk dan tugas makhluk surga tadi. Dan Allah pun melibatkan untuk ikut menjaganya, tidak hanya menurunkan selesai, tidak, menjaganya tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa dipalsukan, sehingga tidak akan terjadi seperti pengalaman kitab yang terdahulu. Dahulu turun sekaligus, diterima oleh Nabi dan Rasul, Nabi wafat, diwarisi oleh umatnya ganti generasi ke umat. Ditukar sana sini, ini enggak cocok dan sebagainya. Itulah kitab yang terus, maka perlu dihimpun kembali. Yang oleh karena itu maka Allah pun mendemonstrasikan kitab yang menghimpun seluruh kitab terdahulu dengan sangat istimewa. Kenapa? Karena barokahnya, semua kitab itu membawa barokah ya. Setiap kitab itu mesti membawa kebaikan yang bertambah-tambah. Zabur bawa, Taurat bawa, Injil bawa, suhuf yang lain juga begitu. Dan ini dihimpun, dikumpulkan dalam satu kitab, yaitu Al-Quran, yang maknanya bacaan di samping himpunan, karena menghimpun kandungan kitab yang terdahulu. Dan itulah firman Allah dalam Al-Quran, fiha kutubun qayyimah.
Di dalam Al-Quran Al-Bayyinah ini terdapat isi kitab-kitab terdahulu, tetapi yang qayyimah saja. Yang qayyimah itu yang masih asli, yang benar, yang lurus. Yang bengkok diluruskan. Misalnya mengatakan Nabi SAW itu Tuhan atau anak Tuhan, diluruskan. Laqad kafara qul innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu hanyalah unsur ketiga dari tiga Tuhan. Itu yang diluruskan. Karena tadi menghimpun seluruh kandungan termasuk barokahnya tadi, maka ketika turun didemonstrasikan oleh Allah. Dia turun pada malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar, malam Qadar, Lailah itu malam ya. Malam kemuliaan di dalam surat Ad-Dukhan, Lailatun Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Sebelum kepada kita didemonstrasikan Allah, ketika turun bersentuhan dengan apa pertama? Dengan sebuah bulan namanya Ramadan. Turunnya malam hari, malam itu yang malam Al-Qadar atau Lailah Mubarakah. Kemudian juga bersentuhan dengan tempat di mana turunnya. Yang jelas tidak di PP Legi. Bersentuhan dengan manusia namanya Muhammad. Bersentuhan dengan malaikat namanya malaikat Jibril. Di zaman ketika menyentuh bulan, karena penuh dengan nilai tambah, bulan ini berubah nilainya. Kalau ini tadi sholat subuh kita berjamaah 27 nilainya. Karena kebaikan itu kalikan 10 berarti 270. Karena bulan Ramadan itu dikalikan 70. Berapa? Angel ngitungnya itu aja. Ya. Kok ini misalnya terjadinya sholat kita itu kok tidak di sini? Di Mekah. Tempat turunnya selama 13 tahun ya. Itu dikalikan lagi 100.000 kali. Tadi 270 kali 70 kali 100.000. Kalkulatornya cukup enggak? Berapa? 1 miliar 820 juta hari. Berapa tahun? Kangelan itu. Itulah demonstrasi Allah tentang Al-Quran itu. Berapa? 5 juta tahun. Satu hari sholat itu. Ramadan kok di tempat berbeda di Mekah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun, di Mekahnya 13 tahun. Ya. Kalau seharinya saja 5 juta, nah di sana 13 tahun berapa hari? Ya. 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 24 miliar tahun nilainya. Nabi terdahulu yang paling lama adalah Nabi Adam, konon 1000 tahun. Nah ini 25 miliar tahun itu. Padahal hakikatnya hanya 63 tahun. Ya. Dan itu baru sholatnya, belum yang lain-lain. Itulah demonstrasinya Allah tentang Al-Quran itu. Sehingga oleh karena itu Al-Quran itu paling menentukan buat kita. Apalagi usia kita, kata Rasul memang dibatasi
hanya 60-an sampai 70-an tahun. Ini ada yang 80 yang di sini? Enggak, ada? Ya. Langka ya. Berapa Bu? Yang 80 berapa? Hanya satu ya. Ya. 60 itu waqalu man yasura, hanya bagian kecil yang bisa menembus itu. Tapi usia pendek tadi karena barokahnya Al-Quran tadi, usia pendek ini mengalahkan usia umat terdahulu yang begitu panjang. Ya. Tapi dengan catatan tadi, ya. Kalau tadi malam tersentuh berubah, bulan tersentuh berubah, tempat tersentuh berubah, orang tersentuh berubah, malaikat selalu bersentuhan berubah. Digambar seperti itu untuk apa? Wa tilkal amsalu nadribuha. Gambaran semacam sengaja kami buat linnas untuk umat manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Kalau saya bersentuhan terus dengan Al-Quran, apa saya tidak berubah nilai saya? Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena sentuhan Al-Quran itulah nanti manusia itu menjadi berbeda-beda. Sehingga asal muasalnya tetap makhluk termulia karena diciptakan di surga. Bahkan malaikat perlu diperintahkan untuk sujud pada manusia. Sehingga para ulama menyimpulkan lebih mulia mana antara malaikat dan manusia. Banyak mengatakan manusia lebih mulia karena malaikat itu sujud. Hanya masalahnya asalnya seperti itu, tapi ketika berbumi manusia itu sering lupa dengan bekalnya itu. Sering meninggalkan itu. Al-Quran menceritakan tentang sikap yang berbeda tadi, sehingga ada manusia seperti manusia bangkai juga ada, manusia keledai juga ada, manusia kera dan babi juga ada. Ada juga manusia yang secara fisik mati, tapi sebenarnya dia tetap hidup. Itulah uniknya manusia. Manusia bangkai itu apa? Di dalam surat Al-An'am ayat 122. Wa kadzalika bukan. Man kana maitan wa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathal fi dzulumat laisa bi kharij minha tadzuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Adakah orang-orang yang dulunya maitan, dulunya mati? Dulunya mati. Kalau mati itu kan menjadi bangkai kan. Dan bangkai itu pertama mesti dirinya sendiri rusak. Ya. Kok dibiarkan menyebarkan kerusakan? Minimal bau, setelah bau mungkin menebar penyakit dan lain sebagainya. Bangkai itu seperti itu. Ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat dulu, seperti Umar bin Khattab, Hamzah dan lain sebagainya. Sebelum mereka mendapat hidayah iman dari Al-Quran itu, dulunya seperti bangkai, manusia bangkai. Dirinya sendiri rusak, dan kalau dibiarkan merusak lingkungan. Jadi sahabat dulu mendapatkan sentuhan Al-Quran itu nilainya sama dengan bangkai. Fa'ahyainahu, baru kami berikan kehidupan dengan ruh kedua. Ruh kedua itu apa wujudnya?
Ini yang tadi saya bacakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini ada dalam surat 42 ayatnya 52. Satu ayat sebelum ayat yang terakhir surat Asy-Syura. Dan seperti itulah hai Muhammad dan umat kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi wahyu Allah Al-Quran adalah ruh. Tadi ruh yang pertama memberikan kehidupan fisik. Tadi benda mati menjadi hidup. Ini ada ruh kedua, wujudnya wahyu. Untuk menghidupkan. Sudah hidup, dihidupkan. Ini maknanya hidupnya diberi nilai. Makanya ayat berfirman, "Kunta termal kita balal iman." Sementara roh kedua ini yang memberikan kehidupan, kualitas hidup ini, kamu tidak mengenal apa itu kitab suci, apa iman. Sekarang juga ada yang nggak kenal itu. Zaman sekarang bukan zamannya iman, zamannya duit. Ya. Jadi dengan ini baru kita mengenal ada pahala, ada dosa. Ya, ada neraka, ada surga, ada hak, ada batil itu. Jadi kehidupan manusia baru mempunyai nilai itu setelah ruh kedua itu ikut bersemayam di dalam diri kita. Sebelum ini sama aja dengan bangkai. Sama aja dengan bangkai. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 24 kalau enggak salah, Rasulullah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, istajibu, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina istajibu lillahi wa idza ta'akum lima yuhyikum. Ketika Allah Rasul menyerumu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Ini kan yang disuruh orang beriman orang hidup kan. Orang mati nggak dipanggil lagi. Yang berkewajiban mendapat taklif itu hanya orang yang masih hidup. Tapi kan orang beriman yang masih hidup, istajibu, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Lima yuhyi, yang itu akan memberikan kehidupan kepada kamu. Dan kehidupannya apa? Memberikan nilai kehidupan. Supaya hidupmu tidak seperti hidupnya binatang. Ada nilainya. Mengenal halal haram, mengenal surga pahala dan lain sebagainya itu. Itulah kehidupan yang berkualitas, yang bernilai. Jadi seruan Allah dan Rasul, Al-Quran maupun Al-Hadis itu memberi nilai pada kehidupan kita itu. Yang tadi tanpa itu sama saja dengan bangkai tadi. Jadi baru benar hidup bernilai itu setelah adanya ruh yang kedua. Kalau hanya mengandalkan ruh yang pertama, malah kita kalah dengan binatang. Mata kita itu dengan mata kucing tajam mana, Pak? Tajam mana, Bu? Ya, kalah. Dengan tikus juga kalah kita. Daya cium kita juga kalah. Maka Allah pun memfungsikan Al-Quran itu sebagai indera keenam kita yang multi indera. Karena kita terbatas, nggak ada cahaya, nggak bisa lihat kita. Kucing itu nggak baca cahaya tetap tahu, tikus itu gelap pun bisa lihat. Apalagi harimau, singa itu, ular pun bisa melihat. Kita nggak bisa. Maka Allah pun memberikan indera kan multi indera dalam bahasa Al-Qur'annya kumpulan mata hati. Mata ini sangat terbatas,
diberikan kumpulan mata hati, lah yang mata hati itu langsung petunjuknya dari Allah. Tidak akan salah. Kalau ini sering salah. Lihat di toko baik sampai itu loh kok jeketek ini ternyata ya. Yang dipakai mata kan sama kan waktu di toko yang mata ini, tapi pulang ke rumah loh kok elek. Itu kalau mata ini. Makanya mata itu gak elek-elekan matamu. Di bahasa Jawa tambahimu rusak semua Pak ya. Dengkul ya dengkulmu ya. Rusak semua ya. Ya. Yaitu dalam Al-Quran namanya basoir. Basoir jamak dari basiroh. Kalau ini basor, wajal sam'a wal absor wal afidah. Ya. Ini jamaknya basor absor. Penglihatan ini mata ini. Kalau situ basiroh jamaknya basoir, itu yang ada dalam hati kita. Basoir itu apa? Yaitu Al-Quran itu. Karena dengan Al-Quran itu kita tahu sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata kita. Kiamat itu kapan datangnya? Enggak tahu. Tapi kayak apa peristiwa kiamat? Kita sudah tahu. Bumi digoncangkan segonjang-gonjangnya, lah itu baru digulung seperti gulungan kertas. Dan diganti dengan bumi dan langit yang lain. Yang bumi ini masuk kota, kayak wayang masuk kota, diganti bumi dan lain. Setelah itu kita gimana? Kita dipanggil, kumpulkan. Kumpulnya pakai apa? Enggak pakai peluit, enggak. Tapi tetap dengan suara. Hanya suara dari alam kubur bisa gembruduk memenuhi panggilan. Kok tahu dari mana? Kita belum mengalami, kata Bu Mega. Ya, belum ada yang ngalami. Tapi kita jadi tahu itu. Karena apa? Dari ini tadi. Saat itu ternyata mulut kita harus pensiun. Enggak boleh ngomong lagi. Kecuali diizinkan Allah. Tapi semuanya bisa ngomong. Nanti organ tubuh yang lain itu baru bisa bicara. Sekarang karena enggak bertulang, maka ngomongnya bisa berbohong. Nanti sudah pensiun enggak boleh ngomong lagi, baru tangan ngomong. Karena bertulang enggak bisa bohong jadi. Ketika tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Itulah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ketika ngomong, tangan ngomong, kaki bersaksi, Allah aku bersaksi benar apa yang dikatakan oleh tangan itu. Kulit juga ngomong itu. Jika ada yang protes, kamu kok ngomong? Jawabnya, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Yang buat kita bisa ngomong Allah. Bisa buat segala bisa ngomong. Itu bisa tahu kenapa? Karena indera keenam tadi, yaitu Al-Quran itu. Sehingga dengan Al-Quran kita punya nilai tadi. Kadang kita bisa melihat yang tidak tampak oleh mata kepala kita. Jin ada, iblis ada, tapi tidak tampak oleh mata kita kan. Tapi kita tahu yang jumlahnya lebih banyak dari kita dan dia selalu menggoda kita dengan rayuan-rayuan yang mempesona. Kalau menggoda kita, ngeroyok, tidak hanya sendirian. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Gimana melawannya? Nggak mungkin melawan. Makanya untuk berhadapan mereka itu hanya dengan Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Jadi musuh kita itu jauh lebih hebat daripada kita karena nggak kelihatan.
Dia melihat kita, nggak lihat dia. Populasi jumlahnya lebih banyak karena nggak mati-mati sampai hari kiamat. Kita banyak yang mati aja, ombyoan seperti ini. Itulah musuh bebuyutan kita. Dan lainnya dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, itulah yang sebenarnya akan selalu membimbing kita dalam jalannya yang benar tadi. Dan terakhir nanti langsung jujuk saja saya ya. Penentu kita bisa kembali pada surga itu juga itu. Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga hanya dengan amal solehnya. Jadi amal soleh itu tidak cukup untuk membeli tiket ke surga. Apalagi tidak ada iman, nggak akan bisa. Sudah beriman ditambah lagi amal soleh, ya itu tidak bisa memasukkan dalam surga. Siapa para sahabat terkejut mendengar ini. Maka mereka pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, bala ana. Benar, aku pun seperti itu, imanku dan malah nggak cukup. Illa kecuali ayyadakamadillah bifadli wa rahmati au kama qala. Kecuali Allah berkenan mensubsidiku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi penentu masuk surga itu nanti ternyata karunia dan rahmat Allah. Masalahnya kapan kita dapat karunia itu? Sekarang atau nanti setelah alam kubur atau setelah di padang mahsyar? Ternyata karunia Allah itu sejak sekarang sudah ditawarkan pada kita. Dan ada yang mau menerima tawaran itu, maka tinggal masuk surga. Ada yang menolaknya. Dan yang menolak lebih banyak dari yang menerimanya. Karena apa? Karena wujud karunia dan rahmat Allah itu adalah Al-Quran juga. Ya ayyuhan nas, surat Yunus, surat nomor 10, ayat 57. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh pasti datang padamu mau'izah. Mau'izah nasihat yang pasti benar. Yang datang dari Rabb kalian. Mau'izah wa syifa'u lima fis sudur. Obat untuk segala penyakit yang ada dalam dada. Baik obat rohaniah maupun fisik jasmania. Jadi dan wa syifa' petunjuk dan juga obat seluruh penyakit ada dalam dada. Berikutnya wa rahmatan lil mu'min, dan pembawa rahmat untuk orang beriman. Al-Qur'an rahmat. Petunjuk, rahmat juga, obat juga. Ya. Kemudian ayat berikutnya, qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatih. Maka katakan dengan karunia dan rahmat Allah. Maksudnya Al-Qur'an tadi. Dengan karunia dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan itu. Jadi karena rahmat Allah wujudnya Al-Quran, bergembiralah dengan itu. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Yang biasa dikumpulkan manusia niku napa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Harta pasti ya.
si harta ya. Lain itu tahta juga kadang-kadang ya. Wanita jarang-jarang ya. Juga kita kan mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala juga kan. Tapi ternyata ini tadi wa khairum mimma yasma'un. Al-Quran itu hudan wa rahmat tadi lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan, termasuk amal soleh, ya, termasuk pahala dan lain sebagainya kita kumpulkan. Itu lebih jauh dari Al-Qurannya. Jadi ternyata tadi penentu masuk surga itu jadi karunia dan rahmat Allah, wujudnya pada kita Al-Quran. Jadi sudah sejak 1500 tahun yang lalu dari tawarkan kepada kita. Nanti ini bisa dibaca juga dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat nomor 35 ya. Ayatnya dari ayat 30 sajalah kira-kira itu. Kemudian Al-Quran kami wariskan kepada hamba pilihan kami. Tsumma awrasnal kitab allati istafa min ibadina. Ya. Kami wariskan pada Al-Quran pada hamba-hamba pilihan kami, namun terdiri 3 kelas. Yang satu zalimun li nafsih, zalim pada dirinya sendiri ya. Itu tafsirnya banyak tapi maknanya kurang lebih sama. Intinya yang dosanya lebih banyak dari pahalanya, itu zalim li nafsih. Yang kedua muktasid. Muktasid itu kira-kira seimbang antara dosa dan pahala. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang hampir tidak punya dosa, terlalu berpacu untuk kebaikan-kebaikan. Hamba pilihan Allah tentu umat Al-Quran tadi ada 3 golongan, paling bawah zalim, yang tengah-tengah muktasid, yang paling atas nyaris tidak punya dosa. Yang masuk surga yang mana ibu-ibu kira-kira? Mana yang masuk surga? Yang dosanya lebih banyak atau dosanya sama atau yang tidak berdosa? Mana? Menurut perkiraan pasti yang tidak punya dosa ya. Tapi ternyata kan dapat Al-Quran lagi ditutup dengan dzalika huwal fadlul kabir. Al-Quran karunia yang terbesar. Kan dapatkan terbesar Al-Quran tadi, meskipun dosa lebih banyak tadi atau seimbang tadi, jannati adnin yadkhulunaha, semuanya dimasukkan surga. Zalim masih dimasukkan juga, muktasid masuk, apalagi sabiqun bil khairat, karena dapat kami yang terbesar tadi. Nah, tentu yang golongan pertama, kedua ini kaget kira-kira begitu. Mereka yang memperkirakan dosanya lebih banyak mau masuk surga. Ini malah hanya seimbang. Maka mereka waqalu alhamdulillah alladzi tsaba'ana al-hazan, ayat berikutnya. Yang doa ini berteriak, mereka berkata, Masya Allah, alhamdulillah. Segala pun ini hanya milik Allah yang telah melenyapkan kegelisahan kami saat masuk surga. Kenapa? Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Itu kemudian menempat allati akhallana darul maqamah, yang menempat kita dalam surganya. Di sana kita tidak mengenal lesu dan letih sampai ayat 32 itu. Ya. Jadi penentu masuk surga akhirnya ternyata juga tadi bekal kita bumi Al-Quran, ingin balik ke sana, bukan Al-Quran, apalagi Al-Qomik ya. Sekarang Al-WA ya.
WA niku napa? Wawasan Al-Qur'an katanya. Ya, wawasan Al-Qur'an ya. Ya. Jadi kita kembali kepada Al-Qur'an tadi ya. Bekal untuk di sini, untuk kehidupan juga tuntunan Al-Qur'an. Kok untuk balik ke sana hanya dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu juga mendapatkan kewenangan untuk memberi syafaat kepada kita. Jadi tadi dengan syafaat itulah tadi akhirnya kita masuk surga. Juga Ramadan juga Allah diberikan izin untuk memberi syafaat. Ada yang lain, ada juga yang namanya anak kita. Anak kita yang masih belum balik itu kok sudah dipanggil oleh Allah. Itu insya Allah juga bisa berikan syafaat kepada orang tuanya. Dan kalau kita beriman, kok melahirkan generasi beriman, Allah akan mengumpulkan lagi di surga, bertemu kembali. Nenek moyang juga begitu. Kok beriman, nanti dikumpulkan lagi. Bisa jadi sebenarnya masih kurang, tetapi karena anak kita mungkin mendoakan dan sebagainya, kita nggak tahu, mengangkat kita. Atau sebaliknya, kita mendoakan anak kita masih kurang. Kemudian tercover karena ada doa orang tua. Sekali Bapak Ibu, sekali lagi, itulah Al-Qur'anul Karim ya. Yang kalau kita abaikan bisa jadi manusia bangkai tadi, bisa manusia keledai, ya, itu dalam surat Al-Jum'ah itu kalau salah ya. Ada apa namanya, kirodah itu kera, manusia kera, dalam Al-Baqarah juga ada itu. Ada juga anjing, matal kalbi, gambaran mereka seperti anjing. Diberi Al-Quran diabaikan, maka itulah manusia anjing. Na'udzubillah min ya. Inilah Al-Qur'anul Karim ya, yang didemonstrasikan Ramadan menjadi luar biasa, Mekah menjadi luar biasa. Kalau kita selalu bersentuhan apa tidak bisa berubah semacam itu. Mari kita berpikir sebagai perintah Allah, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran, yang di dunia juga memberi tuntunan kepada kita, ternyata di akhirat nanti itu juga membawa kita untuk bisa kembali ke surga, habitat asli umat manusia. Tentu wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu syaqati wan nar. Allahumma tuqana hujjatan lana la 'alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini waktu isyraq sudah ya, enggak salah ya, 32, jadi ada tuntunan juga kan. Kalau 2 rakaat itu insya Allah mendapat nilai berapa? Nah, haji dan umroh. Kemudian Ramadan tambahan lagi ya. Ya. Mari kita akhiri nanti dengan sholat 2 rakaat ya. Tambah 2 rakaat lagi untuk duha nggih monggo. 8 rakaat juga boleh gitu ya. Akhirnya mohon maaf atas kekhilafan. Allahumma bishawab. Billahi taufiq wal inayah billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.